Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Hari ini kita akan membahas salah satu aspek terpenting dalam budidaya tanaman, yaitu pemilihan varietas. Kegagalan panen adalah momok bagi setiap petani, dan salah satu penyebab utamanya adalah kesalahan dalam memilih varietas yang sesuai. Melalui video ini, kita akan belajar dari pengalaman Pak Teguh, seorang petani pare dari Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang berhasil menerapkan pola tumpang sari dan memilih varietas Kapten 40. Mari kita lihat bagaimana pemilihan varietas yang tepat dapat memberikan keuntungan besar dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Mari kita simak bersama. Proses budidaya tanaman yang penuh tantangan dapat menghadirkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Salah satunya, faktor yang menyebabkan gagal panen adalah kesalahan sejak awal terkait pemilihan varietas. Ketidaktepatan kita dalam memilih varietas memberikan efek yang cukup serius saat kita budidaya tanaman. Kurangnya daya adaptasi terhadap lingkungan, kerentanan terhadap hama dan penyakit, dan kualitas hasil yang rendah menjadikan alasan mengapa pemilihan varietas yang kurang tepat dapat menyebabkan kegagalan panen. Oleh sebab itu, dalam budidaya tanaman, faktor pendukung kesuksesan budidaya didukung dengan pemilihan varietas yang tepat. Sekarang ini, berbagai varietas sudah menawarkan keunggulannya masing-masing, baik itu memiliki tingkat produksi buah yang tinggi, kualitas buah yang dihasilkan, ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, dan daya adaptasi terhadap lingkungan. Dari beberapa keunggulan ini membantu mempermudah segi perawatan. Video kali ini akan mengulik seberapa pentingnya pemilihan varietas saat budidaya tanaman. Pak Teguh yang beralamat di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, menikmati kesibukan setiap harinya dengan bertani. Musim tanam sekarang, beliau sedang mencoba menanam komoditas paria. Menerapkan pola tanam tumpang sari dengan berbagai tanaman di berbagai musim tanam. Jadi, di setiap musim tanamnya, beliau selalu menanam komoditas paria. Untuk tanaman yang beliau tumpang sarikan, yaitu tanaman oyong dan cabai. Awalnya menanam tanaman onyong. Setelah tanaman onyong panen, baru dimulai menanam tanaman cabai. Setelah tanamannya onyong habis dipanen, disusul tanaman dengan tanaman paria. Kondisi yang terlihat sekarang ini, tanaman cabai sudah memasuki usia generatif dan tanaman paria sudah mendapati 6 kali pemetikan. Alasan pertama beliau melakukan pola tumpang sari ini adalah untuk mencukupi modal perawatan, di mana yang kita kenal bahwa tanaman cabai cukup merogoh modal perawatan. Maka dari itu, upaya menutup modal perawatan tanaman cabai itu sendiri dengan tumpang sari tanaman onyong dan paria. Tanaman onyong yang sudah usai panen ditambah lagi panenan tanaman paria yang sudah 6 kali petik sudah cukup menutup modal perawatan tanaman cabai. Alasan kedua yaitu untuk melindungi tanaman cabai dari paparan sinar matahari tinggi dan guyuran air hujan. Tanaman paria yang kita ketahui adalah tanaman sulur, di mana tanaman ini perlu pembuatan para-para sebagai media rambatan tanaman. Dengan adanya para-para ini, tanaman cabai akan ternaungi, sehingga cabai akan tidak langsung dibenturkan oleh cuaca ekstrim yang sekarang ini kerap berganti dari terik panas secara mendadak langsung diguyur air hujan. Perpindahan cuaca ini tentu memberikan efek yang membuat tanaman mudah terkena stres. Oleh sebab itu, alasan beliau melakukan tumpang sari dengan tanaman sulur seperti memberikan proteksi atau perlindungan bagi tanaman cabai. Lantas, bagaimana dengan nasib tanaman parianya? Apakah juga akan berdampak karena paparan cuaca ekstrim? Tentu berdampak, tetapi
Sifat tanaman paria memang seharusnya mendapatkan sinar matahari yang cukup dan kebutuhan air. Benturan cuaca yang berubah-berubah ini tentu akan membuat tanaman paria beliau kecukupan akan sinar matahari dan kebutuhan airnya, walaupun di sisi lain cuaca ekstrim ini akan berdampak pada stres tanaman. Tetapi dengan varietas yang beliau pilih, dengan keunggulan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan, membuat tanaman beliau tahan terhadap benturan cuaca yang ekstrim. Musim tanam sekarang, beliau memilih varietas paria Kapten 40. Meski sering menanam paria di setiap musimnya, beliau baru mencoba pertama kali menanam varietas paria Kapten 10 ini. Baru pertama kali mencoba membuat beliau ketagihan untuk tanam di musim tanam selanjutnya. Menurut beliau, untuk buah yang dihasilkan berkualitas. Dari segi warna, hijaunya cantik, rasanya tidak terlalu getir, gerigi yang tidak terlalu rapat, buah lebih berbobot, membuat daya tarik tersendiri bagi para petani dan pembeli. Cara pembuktian rasa kepuasan beliau terhadap varietas Kapten 40 ini adalah dengan melakukan perbandingan dengan varietas lain dalam satu lahan. Beliau sendiri menjelaskan bahwa varietas Kapten 40 terhadap serangan virus keriting dan jamur lebih tahan daripada varietas pembandingnya. Dari segi pertumbuhan, varietas Kapten 40 lebih cepat, sehingga tanaman paria Kapten 40 miliknya sudah 6 kali petikan, sedangkan varietas pembanding baru 4 kali petik. Padahal ditanam secara bersamaan dan interval pemetikan 3 kali sehari. Hasil ini cukup memberikan pembuktian bahwa paria Kapten 40 lebih unggul. Memangkas hasil tunas bagian bawah sampai ketinggian kurang lebih 100 cm. Tujuan beliau melakukan pemangkasan untuk memaksimalkan penyaluran nutrisi ke cabang utama, di mana nantinya akan membantu pemaksimalan pembentukan buah dan peningkatan produktivitas tanaman. Di samping itu, proses pemangkasan ini juga bermanfaat untuk mengurangi kelembapan area tanaman dan sirkulasi udara serta cahaya proses masuknya lebih lancar. Jarak tanam yang beliau gunakan untuk tanaman parianya adalah 100 cm x 100 cm. Jarak yang tertera cukup ideal untuk pertumbuhan paria, di mana beliau juga melakukan pola tumpang sari dengan tanaman cabai. Jika jarak tanam dipaksa terlalu berdekatan, kedepannya akan berpengaruh terhadap tanaman cabainya. Setiap 5 kali pemetikan, beliau selalu melakukan pemupukan kembali, guna mencukupi asupan makanan bagi tanaman. Nutrisi tambahan yang beliau kerap gunakan yaitu pupuk KCL, TSP, dan Ponska Plus. Ketiga pupuk ini, beliau campurkan menjadi satu. Untuk pengaplikasiannya, beliau lebih melihat kondisi cuaca dahulu. Apabila sering hujan, beliau aplikasikan tugal atau tabur pada lubang pemupukan. Sedangkan apabila sering kemarau, beliau aplikasikan secara kocor. Tidak cukup hanya di situ saja. Pemupukan yang beliau berikan juga diimbangi pada bagian atas atau via spray. Untuk pupuk yang beliau gunakan yaitu pupuk Kalinet dan MKP yang beliau aplikasikan rolling atau bergantian. Dengan kecukupan nutrisi ini, alhasil buah yang dihasilkan lebih berbobot dan bentuk buah memenuhi pasaran. Menanam 6 bungkus atau 6 pack paria Kapten 40 atau setara dengan 400 batang tanaman sampai di petikan ke-6 sudah mendapatkan 3 kuintal. Pak Teguh mengamati untuk produktivitas tanaman parianya masih terus meningkat. Terlihat pada bakal buah yang masih bermunculan. Kesimpulannya adalah betapa pentingnya pemilihan varietas saat kita budidaya tanaman. Salah satu pemegang peran yang cukup krusial sebagai penentu tingkat keberhasilan budidaya tanaman. Banyak faktor yang diuntungkan dari pemilihan varietas yang tepat, yakni dari segi perawatan lebih mudah dan dapat menekan modal perawatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pengalaman Pak Teguh dalam memilih varietas paria Kapten 40 dan menerapkan pola tumpang sari memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua dalam budidaya tanaman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya seputar pertanian dan tips budidaya.
Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.